hari ini kedatangan tamu istimewa dari Ustadz Ibrahim setiap hari Kamis 11 Februari 2020. Dan hari ini gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Dan hari ini beliau akan membahas soal perihal sholat jenazah. Waktu ke tempat sampai silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Yes, di mana saja berada yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Yes yang berbahagia, sore hari ini kita membahas sholat jenazah. Sholat jenazah yaitu hukumnya adalah fardu kifayah, yang mana apabila dari sekian orang yang takziah, di situ sudah ada salah satu di antara sekian banyak orang yang melakukan sholat, berarti kewajiban mensolatkan jenazah itu sudah gugur. Lainnya yang tidak ikut sudah tidak berdosa. Namun apabila di sekian banyak orang yang takziah, satu pun tidak ada yang mau mensolatkan jenazah tersebut, maka kesemuanya itu berdosa. Ini yang dimaksud dengan fardu kifayah. Sini sebutkan wa yukabbiru alaihi arba takbiratin. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah wa yadmu lil mayyiti ba'da tsalatsah wa yusallimu ba'da rabi'ah. Cara sholat jenazah memang tidak sama sebagaimana sholat fardu biasa. Kalau sholat biasa yaitu ada ruku, ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Namun untuk sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Jadi cuma berdiri tok. Tidak ada bacaan tasbih, tidak ada di situ bacaan sujud atau duduk di antara dua sujud, itu tidak ada. Ya cuma berdiri membaca Fatihah, membaca sholawat, mendoakan dan membaca salamnya, cuma kayak gitu toh. Qad ngulimat anna sholata 'alal mayyiti fardu kafayatin. Telah diketahui bahwa mensolatkan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Namun di sini tidak semua mayit wajib disolatkan. Ya tinggal dilihat-lihat mayitnya, karena ada ketentuan sendiri di dalam menjalankan sholat mayit. Dengan catatan ayyakuna mayyitan musliman wa syahidin kama maro. Yang wajib disolatkan yaitu mayit apabila mayitnya itu mayit muslim dan juga bukan mayit yang mati syahid seperti yang telah dijelaskan lalu. Ini syaratnya itu harus muslim. Kalau memang bukan muslim ya tidak wajib disolatkan. Seperti mayit kafir ya atau non muslim lah gitu. Itu tidak wajib disolatkan. Lah kalau tidak wajib ya berarti bukan lagi fardu kifayah. Seandainya kata tidak ada yang mensolatkan, hanya takziah toh ya tidak berdosa. Ya memang tidak wajib. Karena di sini berbeda antara takziah dengan mensolatkan, berbeda. Kalau mensolatkan memang itu haknya orang muslim. Tapi kalau takziah tidak hanya muslim, siapapun. Kita punya tetangga, punya saudara non muslim ketika mendapat musibah, lah kita di situ punya yang disebut hakul, yang disebut di situ hakul jar, haknya tetangga, atau hakul ikhwan, haknya persaudaraan. Walaupun berlainan akidah, berlainan keyakinan, seandainya kata ada tetangga meninggal, di situ ya kita
boleh-boleh saja untuk bertakziah, karena tujuan takziah tersebut adalah untuk apa? Taknis, yaitu untuk menghibur. Orang tersebut kena musibah, alangkah susahnya ketika terkena musibah, terus dihibur oleh saudara, oleh tetangga, datang menghibur, menemani. Ini akan menjadi bisa menjadi penghibur, menjadi obat bagi dia agar tidak berlarut di dalam kesusahannya. Tapi Anda kata punya tetangga terkena musibah, kok dibiarin, didatangin? Enggak. Seperti yang saat ini sedang terjadi di kalangan teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita. Itu kan tambah susah. Sudah susah tetangga tidak ada yang datang, kan tambah susah lagi. Mungkin kalau seperti sekarang ini agak memaklumi. Lah kalau di situ memang tidak sedang seperti kayak gini, terkena musibah, tetangga tidak mau ada yang mendekat, malah tambah susah. Lah kita sebagai orang muslim punya toleran. Jadi situ supaya untuk menghibur pada saudara kita, pada tetangga kita yang dalam keadaan susah, dengan cara yaitu ditakziahi, ditengok, didatangi, biar mereka sedikit agak terhibur. Lah ini kalau masalah sholat memang wajib bagi mayit yang muslim. Idza ngarafta hadza fa'lam anna sholata 'alal mayyiti sab'atu arkanin. Apabila di situ tahu itu jelas mayatnya mayat muslim, keluarganya muslim, dan diyakini itu muslim, maka wajib untuk disolatkan dengan ketentuan sebagai berikut. Di antara lain, di sini disebutkan ada sab'atu arkan, 7. Pertama yaitu an-niyatu. Jadi wajib niat bagi orang yang melakukan sholat. Ini wajib niatnya tersebut. Maka dalam lafalnya usolli ngala hadza atau ngala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman, andai kata makmum lillahi ta'ala, andai kata salat sendirian. Itu lafalnya niat. Itu lafalnya niat. Sekali lagi lafalnya niat itu tidak wajib. Seandai kata tidak membaca itu di dalam hati, kita niat untuk mensolatkan jenazah ini, asalkan tidak ditakyin. Dan tidak wajib untuk mentakyin. Maksudnya jenazah si fulan siapa namanya itu tidak wajib. Karena kalau di situ menentukan jenazah kok keliru jenazahnya, maka sholatnya tidak sah. Kalau ditakyin ditentukan itu harus pas. Namanya fulan ya si fulan. Tapi kalau hadal mayit ini pokoknya yang aku sholati mayit ini. Entah siapa namanya, entah siapa orang, yang penting mayit ini itu sah. Tapi kalau ditentukan orangnya, tentukan namanya, kok tidak pas, maka sholatnya tidak sah. Lihat seandainya kata di situ mayitnya rombongan, ketika terjadi musibah, bencana, mayitnya rombongan, ya sholatlah secara niatnya itu niat mensolati jenazah yang ada di sini atau yang banyak itu dijamak. Itu boleh. Di sini pertama yaitu harus niat. Yang kedua, wal qiyamu, al qiyamu indal qudrah. Yang kedua yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri bagi orang yang mampu, sebagaimana berdiri melakukan sholat fardu biasa. Ini rukunnya. Tapi kalau memang tidak mampu untuk berdiri dikarenakan sakit atau hal sebab lain yang menyebabkan tidak mampu untuk berdiri, ya boleh sambil duduk. Wong sholat fardu saja yang tidak mampu berdiri boleh sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, sambil berbaring juga boleh. Ini yang kedua. Terus ar-ruknu tsalis at-takbiratun wa hiya arba'un.
Yang ketiga yaitu takbir sebanyak 4 kali takbir. Nah ini bedanya itu. Jadi 4 kali takbiran. Takbir pertama, setelah takbir pertama membaca Fatihah. Setelah selesai membaca Fatihah, takbir lagi Allahu Akbar, lalu membaca sholawat. Selesai membaca sholawat, di situ takbir lagi Allahu Akbar, mendoakan terhadap mayit. Setelah mendoakan, takbir lagi Allahu Akbar, lalu membaca salam. Nah ini wajibnya di dalam melaksanakan sholat mayit. Namun di sini nanti ada penjelasan terlebih dahulu. Seperti pertama di situ 4 kali takbiran. Pertama, aku niat mensolatkan jenazah ini karena apa? Fardu kifayah, karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Dan sunatnya membaca Al-Fatihah ketika sholat mayit itu diem. Sir, dibaca dengan pelan. Walaupun pelaksanaan sholat mayit dilaksanakan di malam hari, itu dibaca dengan pelan. Tidak seperti sholat biasa. Sholat biasa kalau di siang hari dengan pelan, tapi di malam hari dengan keras. Kalau sholat mayit tidak, baik dilakukan di siang hari atau di malam hari, membaca surat Al-Fatihah dibaca dengan pelan. Ya walaupun menjadi imam sholat mayit di siang hari, imamnya membacanya pelan. Menjadi imam ketika sholat mayit di malam hari, ya juga dibaca dengan pelan. Ini sunatnya. Disunatkan dengan membaca dengan pelan. Nah, setelah selesai membaca Al-Fatihah, lalu takbir yang kedua Allahu Akbar, membaca sholawat. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, di sini ulama itu berbeda pendapat. Nah, membaca sholawat itu yang seberapa, minimal itu berapa? Ada yang mengatakan, sebagian ulama boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cukup. Namun sebagian lagi ada yang harus dengan sahabatnya di bawah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang cukup sama sebagian ulama itu boleh hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Atau di sini ya maaf, kadang ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak, monggo. Namun di sini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sampai kalimat Muhammad itu ada. Sebagian ulama tidak cukup, harus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harus ada kata ali, keluarganya Nabi Muhammad. Namun ya untuk lebih sempurnanya, ya mengikuti pendapat yang lebih sempurna, karena Allahumma sholli ala Sayyidina mungkin akan lebih sempurna. Itu minimal di dalam membaca sholawat. Dan bacaan sholawat di dalam sholat mayit itu wajib. Kalau ditinggalkan, ya berarti sholatnya tidak sah. Terus yang ketiga, setelah selesai membaca sholawat, takbir lagi Allahu Akbar, lalu mendoakan terhadap si mayit. Nah, doa ini relatif, mau yang panjang atau mau yang pendek, yang penting mendoakan. Minimal Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu andai kata mayitnya laki-laki. Nah, kalau perempuan ya tinggal diganti domirnya, kata gantinya itu Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wala taftina ba'daha waghfir lana walaha. Itu minimal. Tapi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika berdoa itu memakai doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa krim nuzulahu wa wasi' madhalahu waghsilhu bima isalji wal baradi wa naqlihi minal khataya kama yunaqqa thawabu al abyadu minad danas.
Wabdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji. Waqih fitnatal qabri wa adzabin nar. Nah, ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi ketika Nabi sholat mayit. Di dalam doa sholat mayit inilah doa yang dibaca oleh Nabi. Namun seandainya kata tidak bisa yang panjang seperti ini, ya cukup saja Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, itu andai kata mayitnya laki-laki. Nah, kalau perempuan ya tinggal diganti tadi Allahumma gfir lahu, hu-nya itu diganti dengan ya sekarang kan yang namanya mayit tidak tentu dewasa, tidak tentu di situ, kadang-kadang yang juga anak kecil. Anak kecil yang usianya di situ masih usia belum balik. Di sini kalau usia belum balik, ini ada doa tersendiri. Ada doa tersendiri. Karena kalau anak kecil masih bayi itu meninggal, bahwa anak tersebut belum punya dosa. Ketika belum punya dosa, anak ini akan menjadi istilahnya itu simpanan besok di akhirat. Bahkan dalam penjelasan kitab lain, bayi yang mati, masih kecil itu, anak yang mati masih kecil yang tidak punya dosa itu jelas menjadi penghuni surga, yang besok akan menjemput kedua orang tuanya di dalam surga. Maka di dalam doanya Nabi ketika mendoakan terhadap anak kecil di sini, Allahumma jnalhu fartan li abawahi wa salafan wa dukhran wa aidatan wa tibaran wa syafi'an wa thaqala bihi mawazinahuma wa frig sabrul al-jamila ala qulubihima. Di sini ada doa tersendiri yang artinya, Allah jadikanlah si mayit ini, mayit anak-anak maksudnya, ini farton, menjadi simpanan liabawaihi, bagi kedua orang tuanya besok, salafan wa dhuhron. Di sini akan yang akan mendahului dan akan menjadi simpanan, juga akan menjadikan sebuah nasihat dan juga menjadi sebuah pelajaran, dan semoga di situ bermanfaat, dan semoga timbangan pahala kedua orang tuanya itu beratkan, dan berilah mereka berdua kesabaran yang baik di dalam hati kedua orang tuanya. Nah, ini doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga. Ini doa yang sempurna, ini doa yang baik yang biasa dilakukan oleh Nabi. Namun saya ulangi, apabila tidak hafal yang banyak seperti ini, ya cukuplah Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itu cukup. Lah kalau di situ memang hafal, ya lebih baik dengan bacaan doa yang panjang. Bahkan tidak hanya ini, ditambah dengan doa-doa lain pun boleh. Namun ya ingat, ketika kita sedang menjadi imam ya tidak perlu panjang-panjang, karena di belakang kan ada makmum. Ada makmum, kecuali kita sholat sendirian. Terus setelah selesai mendoakan mayit, takbir lagi yang ke selanjutnya. Ya, ini takbir lagi, Allahu Akbar. Takbir yang keempat. Ya, setelah takbir yang keempat, lalu di situ disunatkan lagi untuk berdoa. Di situ disunatkan lagi untuk berdoa. Tapi seandainya kata dituliskan Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum, ya juga sudah cukup, sudah sah. Namun disunatkan setelah takbir yang keempat, sebelum salam, ini membaca doa terlebih dahulu. Doanya pendek di sini seperti wa yusanu ma'ahu. Dengan doa tersebut disunatkan wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Di
sini sunat dengan mendoakan seperti ini. Tapi seandainya kata langsung Allahu Akbar, langsung salam, ya juga di situ boleh. Wala ta'at. Dan Allahumma di depan kan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya setelah takbir yang keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini salamnya sholat mayit dengan salamnya sholat biasa ini ada sedikit berbeda. Kalau sholat biasa kah assalamualaikum warahmatullah, sampai situ sholat fardu, sholat biasa. Tapi ketika sholat mayit itu sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sempurnakan. Jadi salam itu kalau sholat biasa itu cuma salam biasa assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau sholat mayit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunatnya demikian. Yaitu takbir 4 kali di dalam melakukan sholat. Sekarang seandainya kata ada permasalahan, lah bagaimana Pak kalau lupa takbirnya lebih dari 5 kali? Dari 4 kali, kan takbirnya 4 kali, di sini lebih 4 kali. Ini tidak menjadi masalah dan juga tidak membatalkan sholat. Ya sholatnya tidak batal. Seandainya kata terjadi kok di situ takbir sampai 4, lebih dari 4 kali. Namun seandainya kata di situ kurang dari 4 kali, berarti sholatnya tidak sah. Karena aturannya sholat itu 4 kali, 4 kali takbir. Kurang tidak sah, tapi kalau lebih tetap sah. Demikian dulu saya kembalikan. Itulah untuk sesi pertama di program kajian pada sore hari ini bersama